Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurina Syafita. Saya dari kelas 7B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NPM 181434164. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata pelajaran pengembangan kurikulum SD dengan dosen pengampu Ibu Nila Lestari SPD MPD. Nah, materi kali ini yaitu landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada landasan filosofis kurikulum, yang kedua landasan psikologis kurikulum, yang ketiga landasan sosiologis kurikulum, dan yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu landasan filosofis kurikulum. Landasan filosofis mengandung bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik secara subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan. Ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja, untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran filosofis. Nah, yang kedua, landasan psikologis kurikulum. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa pengembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga, ada landasan sosiologis kurikulum. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik diharapkan dengan budaya manusia dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kembali dirinya menjadi manusia. Nah, lanjut yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui penelitian ilmiah. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung akan menjadi isi materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidik untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut sebagai IPTEK juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulannya kali ini, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pada prinsipnya, ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini mempunyai asumsi-asumsi tentang hakikat realitas dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis adalah
asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang ketiga, landasan sosiologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, atau yang keempat, adalah landasan ilmiah dan teknologi, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset. Sekian dari persentase saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.